kita meminta kepada Allah agar doanya apa nih? Dikaruniakan umur panjang supaya bisa bertemu Ramadan. Insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Waktu berjalan begitu cepat, tiba-tiba sudah bertemu Ramadan lagi, Masya Allah. Oleh karena itu, pada hari ini kita ingin mempersiapkan apa-apa saja yang kita bisa lakukan untuk eh, berada di bulan suci Ramadan. Ibarat kalau kita datang ke medan perang supaya kita menang, kita pasti mempersiapkan banyak hal, mempersiapkan senjatanya, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan strateginya, supaya ketika masuk ke dalam medan peperangan itu atau medan jihad itu ya, medan perjuangan itu kita akan meraih kemenangan. Tapi beda kalau orang-orangnya tidak mempersiapkan segala sesuatunya, nggak mempersiapkan senjatanya, nggak mempersiapkan fisiknya, nggak mempersiapkan strateginya, yang nggak akan meraih kemenangan. Sama juga seperti bulan suci Ramadan, kita dalam masa bulan perjuangan nanti karena kita ingin mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu apa? Kemenangan itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Teman-teman ketahuilah bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan itu ada 3 golongan manusia. Pertama, golongan kelompok yang zalim. Kita lihat kita berada dalam kelompok yang mana? Kelompok yang zalim. Siapa ini? Mereka yang sedikit sekali perhatiannya terhadap bulan suci Ramadan. Mereka menganggap kedatangan Ramadan itu ya biasa aja, sama seperti dengan bulan-bulan lainnya. Bahkan sebagian menganggap bulan suci Ramadan menyusahkan mereka. Orang-orang dalam kelompok zalim ini kadang-kadang puasa, kadang-kadang nggak puasa. Atau kadang-kadang ninggalin puasa santai aja, seperti itu. Eh, Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang zalim. Mengaku muslim, tapi dia sesungguhnya tidak sungguh-sungguh dengan keimanannya. Menganggap bulan Ramadan seperti bulan biasa atau bahkan menjadi beban untuknya. Kedua, ada kelompok muqtasid ya, kelompok pertengahan. Siapa dia kelompok pertengahan? Sebagian besar orang kelompok pertengahan. Orang-orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Gembira ya karena mungkin sekolahnya libur atau mungkin pulang sekolahnya jadi lebih cepat gitu ya. eh Gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, tapi karena berbagai macam kegiatan membuat dia nggak sungguh-sungguh dengan ibadahnya. Bergembira di awal, iya. Bergembira karena adanya bulan suci Ramadan, tapi mereka lalai dalam ibadah-ibadah sunnah. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang semangat-semangat di awal, namun ketika pertengahan udah mulai males untuk sholat tarawih, untuk sholat witir, untuk qabliyah ba'diyah. Semangat-semangat di awal, pertengahan males untuk menyelesaikan hafalan Qur'annya, males untuk menyelesaikan target Qur'annya. Orang-orang pertengahan ini orang-orang yang ya gembira di awal-awal, cuman ketika Ramadan ya kerjanya tidur seharian. Amalan-amalan sunnahnya tidak terlalu diperhatikan. Ini amalan sebagian besar orang seperti ini. Awal-awalnya semangat, tapi nanti ujung-ujungnya atau di pertengahannya yang biasa-biasa aja. Menjadikan puasa ya sebagai rutinitas saja. Namun orang yang terbaik ketika datangnya bulan suci Ramadan adalah orang yang sabiqun bil khairat. Siapa orang yang sabiqun bil khairat ini? Orang yang berprestasi. Orang yang berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang makruh. Mereka berusaha sekuat tenaga mereka untuk memberikan amal ibadah terbaik di Ramadan ini. Orang-orang ini orang-orang yang disebut orang-orang yang berprestasi, artinya orang-orang yang betul-betul mempersiapkan diri jauh sebelum Ramadan itu datang, mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan strateginya, keilmuannya supaya ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan orang-orang ini teman-teman bisa lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18. Golongan orang-orang ini salah satu sifatnya adalah di dunia ini mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan mereka orang-orang yang selalu mohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Ini golongan orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang nggak mau ketinggalan ibadah, orang-orang yang nggak bolong tarawih witirnya, kecuali haid untuk perempuan. Orang-orang yang nggak bolong qiyamul lailnya, nggak bolong tahajudnya.
orang-orang yang sangat dermawan, orang-orang yang sibuk untuk memberi makanan orang berbuka puasa, orang-orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang berprestasi atau kita sebut sebagai orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berprestasi yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Nah, setelah kita tahu bahwa ada 3 golongan manusia, kita ingat-ingat atau kita introspeksi diri, kita lihat pada diri kita sendiri, kita ini golongan yang mana? Kalau kita mau jadi golongan orang berprestasi, berarti kita sudah prepare dari sekarang. Makanya biasanya diadakan tarhib Ramadan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Karena kita sedang berada dalam sebuah waktu di mana Allah ingin lihat siapa yang menang. Yang menang itu siapa? Kalau bulan hari raya Idul Fitri kan meraih kemenangan kan. Teman-teman sering bilang begitu kan. Setelah puasa 1 bulan, selamat hari raya Idul Fitri, meraih kemenangan. Kemenangan yang dimaksud apa? Kemenangan bagi orang-orang yang berprestasi ini. Kemenangan, kenapa kita bisa mengatakan selamat meraih kemenangan atau kita meraih kemenangan sementara kita kerjanya tidur terus selama bulan suci Ramadan. Target-target ibadah Quran yang nggak diselesaikan, tarawihnya bolong-bolong karena sibuk apa beli baju lebaran kah atau bikin kue kah atau apa persiapan parcel dan sebagainya di 10 hari terakhir yang seharusnya padat dengan iktikaf, dia sibuk dengan urusan-urusan dunia lainnya. Jadi kalau mau nyiapin parcel ke hadiah kah atau menyiapin apapun itu baiknya dari sekarang-sekarang. Supaya nanti pas bulan suci Ramadan nggak sibuk-sibuk teman-teman semua. Apalagi di 10 hari terakhir orang-orang sudah sibuk dengan iktikaf. Sudah sibuk dengan sebentar lagi Ramadan akan pergi. Tapi sebagian orang lemah semangatnya di hari-hari terakhir ya. Terlihat dari soft-soft di masjid-masjid yang semakin berkurang. Ya mungkin husnudzonnya mungkin ibadahnya di rumah nggak ada masalah. Tarawih bisa ibadah di rumah nggak ada masalah, asalkan jangan ditinggalkan karena ibadah tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi jangan ditinggalkan walaupun sunnah tapi jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia hanya ada di bulan suci Ramadan yang belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian Umar ingin bahas, setelah kita bahas 3 golongan manusia, kita ingin bahas juga salah satu tanda keimanan seseorang adalah dia bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan katanya kan tamu agung. Bayangkan kalau kita di rumah, kita akan kedatangan tamu agung. Akan ada presiden datang ke rumah atau ada public figure yang hebat datang ke rumah. Kita pasti mempersiapkan dengan sebegitunya. Uma cerita sedikit. Uma kalau safari dakwah, Masya Allah, Uma kan sering dijamu makan nih sama jamaah sebelum datang ke masjid. Biasanya kalau makan pagi, makan siang, makan malam, wah makanannya melimpah ruah, Masya Allah, di rumah-rumah jamaah itu. Kemudian disiapin kamar yang bagus, yang harum, Masya Allah. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz Zoki, ini kita udah nyiapin loh dari subuh ya, kita udah masak dari subuh. Uma padahal makanan cuma 1 piring kan yang Uma makan itu. Tapi mereka nyiapin makanan, wah Masya Allah. Berlimpah ruah makanan. Kamar yang Uma cuma mungkin istirahat di kamar itu 1 jam sebelum datang ke masjid. Itu kamar dibuat wangi, dibuat bersih. Masya Allah, dipersiapkan dengan sebegitunya. Kemudian Uma tanya, ya Allah Ibu, masakannya banyak sekali. Ya kan ada tamu agung yang mau datang ke rumah, Masya Allah. Itu kalau kita lihat Ramadan itu, wah Masya Allah, tamu yang agung yang sangat luar biasa. Tamu yang kita nanti-nantikan. Maka persiapannya juga harus dahsyat. Gak mungkin tamu agung atau tamu yang kita anggap, yang kita nanti-nanti. Kemudian kita ala kadarnya misalnya ya, ada tamu mau datang ke rumah kita berantakan, kita nggak masak, kita nggak makan, nggak mungkin. Sama seperti bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah tamu agung, tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang kita nanti-nanti, tamu yang kita bahagia ketika dia datang. Maka hendaknya kita bergembira dalam menyambutnya. Maka bergembira menyambut Ramadan termasuk tanda keimanan. Harusnya seorang muslim itu khawatir kalau di dirinya tidak ada perasaan gembira atau dirinya merasa biasa-biasa aja. Atau tidak melakukan persiapan di bulan suci Ramadan. Berarti dia lupa bahwa Ramadan adalah tamu agung, lupa dan luput dari berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Ya, teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat 58, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hendaknya bergembira. Orang-orang saleh itu merindukan tamu itu. Orang-orang saleh itu menginginkan kedatangan tamu itu, yaitu bulan suci Ramadan. Teman-teman tahu orang-orang saleh ya di zaman dulu apa yang beliau-beliau lakukan? 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, berdoa setiap hari, setiap saat, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan.
Kemudian setelah selesai bulan suci Ramadan, 6 bulan berikutnya itu berdoa terus, ya Allah terimalah amal-amalku di bulan suci Ramadan. Ya Allah terimalah seluruh amal ibadah selama di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi 6 bulannya doa agar umurnya sampai di bulan suci Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Sekarang pertanyaannya, memangnya kenapa harus bahagia menyambut Ramadan? Kenapa harus bahagia? Kenapa harus mempersiapkan diri dengan luar biasa? Kita tahu Rasulullah SAW ingatkan dalam sebuah hadis, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Diberkahi itu apa sih? Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan kasih sayangnya. Dan Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan suci tersebut, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di malamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, atau malam di mana kalau kita beribadah di malam itu senilai dengan kita beribadah selama 84 tahun sekian. Gak semua orang loh umurnya sampai 84 tahun teman-teman semua. Tapi kalau kita dapat malam itu atau yang kita sebut Lailatul Qadar, seakan kita beribadah selama 84 tahun kurang lebih. Kata Rasulullah, hadis tersebut dilanjutkan, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka sesungguhnya dia terhalangi. Kalau nggak sungguh-sungguh sama amal soleh di bulan suci Ramadan, ya udah nggak ada kebaikan lagi buat dia. Di Ramadan aja yang sudah Allah kasih berlimpah pahala, dia nggak sungguh-sungguh, apalagi di bulan-bulan lain ya lebih nggak sungguh-sungguh lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi hadis ini hadis yang menjadikan kabar gembira bagi para hamba Allah yang saleh ya tentang datangnya bulan suci Ramadan. Ini bukan hanya sekedar kabar semata, tapi ini adalah satu kabar di mana kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang gembira tersebut. Gak mungkin gak ada muslim yang gak bergembira ketika diberikan informasi bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bahwa limpahan berbagai macam amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang jahil saja, yang tidak sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Oke, nah alhamdulillah udah kita bahas tentang 3 ciri orang-orang menyambut bulan suci Ramadan. Sudah kita bahas mengenai bahwa orang yang bergembira menyambut Ramadan adalah ciri dari keimanan. Kita juga sudah bahas kenapa um, kita bergembira dengan menyambut Ramadan. Nah, sekarang kita akan bahas kalau begitu apa saja yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, apa saja yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, menuntut ilmu agama. Kalau Allah sayang pada seseorang, maka Allah akan buat dia semangat belajar agama. Allah akan buat dia paham terhadap agama. Nggak semua orang harus jadi ulama kok teman-teman semua. Tapi semua orang wajib belajar agama. Makanya seorang muslim tuh harusnya sibuk ya. Tiap hari sibuk. Karena dia belajarnya banyak. Belajar ilmu dunia, yang teman-teman sedang jalani sekarang, dan belajar ilmu agama, belum lagi Qur'annya. Makanya sibuk banget. Waktu 24 jam itu sebenarnya nggak cukup untuk seorang muslim. Terlalu banyak ilmu yang harus dia pelajari, khususnya ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi disebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib. Nggak ada tuh seorang muslim. Agak miris ya teman-teman semua kalau kita ini terlalu sibuk dengan sosmed. Beneran. Indonesia ini pengguna sosmednya sangat tinggi ya. Hidup kita ini terpaku pada handphone dan amat disayangkan kalau hampir 24 jam waktu kita terbuang untuk scroll-scroll sosial media. Itu nggak terasa loh. Kita lihat Instagram, kita lihat TikTok. Kemudian tiba-tiba udah sejam, 2 jam, 3 jam. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Uma mau cerita sedikit. Uma pakai sosial media iya. Cuman Uma kalau udah posting biasanya Uma tinggalin itu. Gitu. Jadi nggak terlalu terlalu terpaku. Kenapa? Karena banyak tugas yang harus dilakukan di setiap harinya. Salah satunya adalah kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Sekarang teman-teman yang di asrama, yang di Maskan Hufat, ini aman karena nggak ada handphone. Tapi nanti kalau sudah keluar dari Maskan Hufat, sudah keluar dari pesantren, juga teman-teman umum lainnya yang saat ini sedang ikut kajian ini, teman-teman hati-hati dengan sosial media. Boleh di-mute dulu teman-teman? Agak berisik. Oke. Uma mau cerita sedikit teman-teman semua tentang budaya Indonesia yang terlalu banyak sosmed.
Nggak baik kalau sosmednya digunakan untuk yang nggak baik ya. Nggak baik karena nggak belajar jadinya. Eh, Uma cerita sedikit kemarin Uma baru pulang dari Austria. Austria itu sebelahan sama Jerman ya, dan sama Swiss juga. Uma tanya sama drivernya, eh karakter orang-orang di sini tuh gimana sih gitu? Apa sama dengan karakter orang Jerman? Karena Uma cukup terpukau dengan karakter orang Jerman pada saat Uma melakukan pertukaran pelajar tahun 2017 dengan kekuatan mereka dalam membaca, kebiasaan mereka dalam membaca buku dimanapun, lagi di stasiun kereta, lagi di halte bus, di public eh, place ya, tempat-tempat umum, di dalam kereta itu sendiri, di taman-taman, itu yang Uma lihat adalah orang pegang buku dan baca. Baik anak kecil yang dibacakan oleh ibunya, nenek-nenek, remaja, itu baca. Jadi ketika Uma lihat itu, Masya Allah, ternyata kebiasaan belajar atau kebiasaan membaca, atau ntar dengar ceramah, teman-teman terserah metode belajarnya gimana, itu harusnya sudah jadi budaya bagi kita. Harusnya setiap orang tuh gelisah kalau dalam satu hari tidak ada penambahan ilmu untuknya. Seharusnya orang itu gelisah, seorang muslim itu gelisah kalau dalam satu hari nggak ada penambahan ayat Quran pada dirinya dan nggak ada murojaah, hafalan, mengulang-ulang kembali hafalan Quran pada dirinya. Harusnya dia gelisah. Kebiasaanmu selama ini gimana? Kok bisa-bisanya kamu santai-santai saja ketika satu hari tidak ada penambahan ilmu agama sama sekali, dalam satu hari tidak ada penambahan ayat Quran, dalam satu hari tidak ada murojaah. Berarti kamu hidup di lingkungan seperti apa sampai kamu menganggap itu hal yang biasa. Padahal diingatkan dalam agama kita, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, terutama salah satunya adalah ilmu agama. Penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu itu kewajiban yang terus-menerus dilakukan sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Itu kewajiban dari para penuntut ilmu. Uma mau cerita lagi. Sekarang Uma kuliah di Al-Azhar Mesir ya. Di Al-Azhar itu tidak melihat usia. Semua orang boleh belajar. Satu kelas, Uma ini satu kelas ya. Temen sebelah Uma tuh umurnya 17 tahun. Ada yang umurnya 50 tahun. Ada yang umurnya lebih tinggi lagi. Gak memandang usia. Semua orang dituntut atau wajib untuk belajar. Ini amanah ya, sesuatu kita belajar dan kemudian kita sampaikan apa yang kita tahu. Ini amanah yang akan Allah nanti tanyakan di hari kiamat nanti. Jadi teman-teman semua, termasuk salah satu persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah menuntut ilmu agama. Fikih Ramadan misalnya di Masjidil Fas itu ada kan kajian-kajian fikih Ramadan. Teman-teman baca banyak hal supaya teman-teman tahu dan teman-teman bersemangat. Kalau teman-teman tahu ilmunya, teman-teman bersemangat. Ketika teman-teman tahu, oh kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau dia puasa, ya, kemudian dia sholat malam, dosa-dosanya akan diampuni. Jadi kalau kita tahu tentang ilmu agamanya, maka kita bersemangat. Teman-teman kenapa ngafal Quran? Karena teman-teman tahu ilmunya. Teman-teman tahu, oh bahwa penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat bagi orang-orang di hari akhir nanti. Oh bisa memberikan mahkota kemuliaan. Oh bisa um, Al-Quran bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong di kubur nanti. Itu kan semuanya karena teman-teman sudah belajar. Jadi teman-teman punya motivasi untuk itu. Tapi kalau yang nggak belajar, mau menghafal Quran atau nggak menghafal Quran, ya sama aja bagi dia. Gitu ya teman-teman semua. Teman-teman, Umum mau ingatkan. Teman-teman sekarang di sini yang sedang bergabung di Zoom kali ini, teman-teman ini didampingi oleh sekitar 250 para penghafal Quran. Teman-teman umum nih, maksud Uma nih, teman-teman yang sekarang lagi ada di rumah-rumah. Kenapa Uma bersemangat untuk mengisi kajian ini? Karena teman-teman, di hadapan teman-teman sekarang di Zoom ini ada sekitar 250 atau 300 orang, Uma nggak tahu. Ini semua adalah para penghafal Quran yang mungkin sudah banyak yang selesai hafalannya karena sebentar lagi mereka September nanti wisuda atau setengah hafalannya, sudah setengah Quran hafalannya. Jadi teman-teman dikelilingi oleh orang-orang penghafal Quran. Masa teman-teman setiap hari Jumat teman-teman ikut kajian ini, lalu teman-teman nggak tergerak hatinya untuk ngafalin Quran juga? Apa manfaat teman-teman ikut Katupat ini? Bukan hanya dengar ceramah umat atau dengar ceramah Ustaz Zalitia tentang perkara sehari-hari, tapi lebih daripada itu. Teman-teman dikelilingi oleh para penghafal Quran. Artinya lingkungan teman-teman ini para penghafal Quran. Artinya teman-teman diminta oleh Allah sebagai satu tanda engkau sudah berada dalam lingkungan Quran. Walaupun engkau tinggal di rumahmu, engkau lagi kerja, engkau lagi melakukan apapun, engkau dikelilingi oleh 250 atau 300 orang penghafal Quran. Artinya apa? Artinya engkau pun menjadi salah satu orang yang termasuk dalam golongan tersebut insya Allah. Karena kata Rasulullah apa? Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Engkau berteman dengan penghafal Quran ini semuanya nih teman-teman semua. Ada nggak satu majelis yang penghafal Quran mayoritas?
di sini mayoritas menghafal Quran. Jadi untuk nasihat umat dan kita semua, eh, balik lagi bahwa salah satu persiapan untuk menuju ke bulan suci Ramadan adalah kita menuntut ilmu. Dan saat ini teman-teman berada dalam lingkungan Quran, hendaknya teman-teman bersemangat untuk terus menuntut ilmu, insya Allah. Menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang puasa nih, fikih puasa, atau tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Baca, dengar ceramah, banyak penceramah kita di mana-mana, di YouTube juga banyak, supaya teman-teman bersemangat. Supaya teman-teman, kalau teman-teman berada dalam circle orang-orang soleh, teman-teman bersemangat untuk melakukan ibadah. Tapi kalau teman-teman berada dalam circle orang-orang yang cuek, teman-teman akan ikut seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman semua, kita tahu yang kedua yang harus teman-teman lakukan ya adalah doa. Nah, setelah menuntut ilmu syar'i, persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan itu doa. Doa itu adalah um, ibadah yang kita lakukan untuk kita meminta kepada Allah agar doanya apa nih? Dikaruniakan umur panjang supaya bisa bertemu Ramadan. Jangan kepedean teman-teman semua. Sehat-sehat, banyak kok orang-orang sehat-sehat kemudian serangan jantung, kayak Ibu Mah sehat-sehat serangan jantung. Kemudian kemarin baru seminggu yang lalu Uma dapat kabar orangnya sehat, tiba-tiba anaknya bilang, Uma tolong doakan mama saya kena stroke, kata beliau. Tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba di ICU, tiba-tiba pakai ventilator. Kemudian karena ada otaknya mau diapain gitu ya, akhirnya rambutnya dicukur sampai botak gitu. Jadi anaknya ini mencukur rambutnya, sang ibunya. Jadi doa teman-teman semua, doa apa? Doa memohon kepada Allah agar dikaruniai umurnya sampai di bulan suci Ramadan. Atau kayak ayah Umar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, meninggal mendadak karena serangan jantung. Ya, nggak ketemu lagi bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang masyhur, yang terkenal di kalangan para orang-orang saleh. Jadi doa sungguh-sungguh minta sama Allah. Ya Allah, sampaikanlah usiaku di bulan suci Ramadan ya Allah. Dan berikutnya apalagi yang harus teman-teman doa? Setelah teman-teman berdoa agar umurnya sampai di bulan suci Ramadan, teman-teman berdoa bahwa kita termasuk golongan orang yang meraih keutamaan Ramadan. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal ibadah. Minta sama Allah kemudahan untuk mau bangun sholat malam. Kekuatan untuk istiqamah untuk melakukan tarawih. Kekuatan untuk bisa i'tikaf misalnya. Kekuatan untuk bisa sabar dengan Quran misalnya. Kekuatan untuk bisa bersedekah misalnya. Jadi minta sama Allah SWT kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal di bulan suci Ramadan. Karena yang kasih kekuatan Allah. Kekuatan untuk tidak lalai, kekuatan untuk nggak malas untuk melakukan amal di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua, doa. Ya. Kemudian berikutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah tekad yang kuat dan niat yang tulus. 3, persiapan menyambut bulan suci Ramadan, teman-teman harus punya tekad yang kuat atau azam yang kuat dan niat yang tulus. Tekad yang kuat teman-teman semua. Tekad itu Masya Allah ya, kalau teman-teman sudah punya semangat, itu melahirkan segala macam kekuatan dalam diri untuk bisa melakukan amal terbaik. Jadi tekadnya mesti kuat, azamnya mesti kuat. Kalau kita sudah punya tekad yang kuat, maka kita jadi sangat produktif di bulan suci Ramadan. Untuk tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Jadi jangan di bulan suci Ramadan nonton drama Korea. Jangan, buang-buang waktu. Jangan bulan suci Ramadan menonton hal-hal yang gak ada faedahnya. Karena kita berkejaran dengan waktu. Waktunya cuma satu bulan. Teman-teman punya target banyak sekali untuk menghatamkan ayat suci Al-Quran misalnya. Buat dari sekarang, mau khatam berapa kali? Masa khatam 1 kali? Masa sama hari-hari biasa? Mau khatam berapa kali? Uma mau cerita supaya teman-teman bisa termotivasi. Uma waktu lagi safari dakwah, Uma sering tanya sama jamaah. Biasanya kalau lagi ceramah itu. Ramadan ini mau khatam berapa kali? Uma tanya, ada yang sekali, sekali semuanya sekali. Ada yang 2 kali, 3 kali, rata-rata orang 3 kali. Yang banyak angkat tangannya itu memang 3 kali gitu. Dalam 1 bulan. Ada yang 4 kali, 5 kali. Uma berhenti di 10 kali. Ketika 10 kali, ada yang angkat tangan. Yang mengangkat tangan itu adalah seorang bapak tua yang memang kebiasaan beliau adalah 10 kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini terserah teman-teman ya. Ada teman-teman yang memang ngejar target hafalan, ya silakan untuk yang penting berinteraksi bersama dengan Quran. Gitu kan, ada yang nanya lebih baik hafalan atau lebih baik baca gitu. Nah, ini tergantung dari prioritasnya teman-teman semua.
Kalau kayak Uma pribadi misalnya, Uma saat ini lagi ngejar hafalan. Jadi ya harus hafalan, ziyadah murojaah gitu. Sama aja yang penting berinteraksi dengan Quran gitu ya teman-teman semua ya. Nah, tekad yang kuat ini penting banget supaya teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk bersama dengan Quran. Ya, kalau nggak punya tekad, kalau nggak punya semangat, ya biasa biasa aja. Kita nggak mau jadi orang-orang kayak gitu. Ingat tadi 3 golongan orang, orang pertengahan tuh orang yang biasa-biasa aja, orang yang santai-santai aja ketika bulan suci Ramadan. Yang keberapa nih sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Taubat kepada Allah. Ada waktu di mana engkau berada dalam sejadahmu dan engkau menangis banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang masih engkau lakukan sampai hari ini. Minta kekuatan kepada Allah untuk bisa meninggalkan dosa tersebut, minta kepada Allah agar hatimu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kau sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah atau mendengarkan nama Allah atau berzikir gak terasa di hatimu. Coba cek hatinya teman-teman semua. Bergetar gak hatinya itu? Lihat surah Al-Anfal ayat 2. Ciri-ciri orang beriman apa? Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa dan maksiat itu menghalangi seseorang dari ketaatan. Dosa dan maksiat itu bisa mengotori dan menutupi hati. Teman-teman tahu orang-orang soleh itu pada bilang begini di zaman dulu. Mereka mengatakan, saya ini terhalangi sholat malam karena dosa yang saya lakukan. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang terhalang sholat malam, sebab masih ada dosa dan maksiat yang teman-teman lakukan. Maka beliau mengatakan, saya terhalang sholat malam sebab maksiat yang saya lakukan. Karena satu dosa yang saya lakukan. Jadi cek, kalau malam-malam teman-teman gak qiyamul lail, gak tahajud, berarti ada dosa yang teman-teman lakukan. Sehingga menghalangi teman-teman untuk bersemangat bangun di sholat di malam hari. Di mana Rasulullah itu mengatakan, Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta Allah kasih, siapa yang doa Allah kabulkan, siapa yang minta ampun Allah ampuni. Jadi siapapun yang tidak bangun sholat malam, pasti ada satu dosa yang masih dia terus lakukan. Sehingga membuat dia berat dalam menjalankan sholat malam. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau katakan, ketika ada seorang pemuda berkata, aku berat sekali melakukan sholat malam, padahal aku sudah berusaha. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jangan engkau durhakai Allah pada siang hari, dan Allah akan membangunkanmu pada malam hari. Ingat kata-kata itu teman-teman semua. Ketika ada pemuda mengatakan, kok susah ya sholat malam? Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan engkau bermaksiat kepada Allah di siang hari, maka Allah akan bangunkan engkau pada malam hari. Makanya ciri-ciri orang soleh itu sholat malam. Itu ciri-ciri orang saleh banyak disebutkan dalam Quran itu. Sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Ya, sama juga dengan perkataannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Andai hatimu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dalam menikmati Al-Quran. Andai hatimu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dalam menikmati perkataan Rabb-nya. Apa itu perkataan Rabb-nya? Al-Quran. Kalau hatimu bersih, maka hatimu akan rasa haus dan haus untuk terus berinteraksi dengan Quran. Oleh karena itu, bersihkan hati dengan apa? Dengan berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu bertobat kepada Allah 70 kali atau 100 kali dalam sehari loh. Beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali dalam sehari. Maka ini nasihat buat umat juga, kadang-kadang kalau kita terbiasa melakukan dosa, sulit ya untuk berhenti, sulit rasanya. Atau teman-teman jangan terlalu percaya diri teman-teman semua. Kadang-kadang kita merasa hidupku ini bersih, hidupku ini terang, hidupku ini suci. Nanti ada di mana teman-teman akan drop dan jatuh dalam sebuah perbuatan dosa. Jadi jangan terlalu jumawa ya terhadap kebersihan diri, terhadap atau sombong dengan kesolehan diri sendiri. Kemudian kita mengatakan kok bisa ya dia melakukan perbuatan dosa kayak gitu. Kok dia jadi orang yang kayak gitu ya. Dan kita menghina ahli maksiat. Maka dikatakan kalau engkau menghina ahli maksiat, satu hari nanti engkau akan berbuat apa yang dia perbuat. Kalau engkau menghina dia, menghina ahli maksiat, kita katakan, ih amit-amit, bisa-bisanya dia buat kayak gitu. Kotor sekali dia, atau ahli maksiat dia. Satu hari nanti engkau akan melakukan perbuatan sama seperti apa yang dia lakukan. Jadi jangan sombong terhadap kesolehanmu teman-teman semua. Kita nggak pernah tahu. Kita ini tetap terus stabil kayak istiqomah, atau kita dalam satu titik kita drop, kita jatuh. Ingatkan kisahnya seorang yang disebut sebagai Abdurrahman. Nggak tahu, lupa namanya ya. Penghafal Quran. Tapi ketika dia jatuh cinta,
Ketika dia jatuh cinta, dia bukan buat dosa dia bunuh orang, dia ghibah, dia apa, dia durhaka, enggak. Dosa dia apa? Pada saat dia jatuh cinta. Pada saat dia jatuh cinta, hatinya tidak lagi dengan Allah, hatinya terhadap kekasih yang dia cintai, dan akhirnya dia melakukan perbuatan dosa dengan alasan cinta tersebut. Penghafal Quran itu, ya, seorang pejuang di agama Allah yang waktu itu ikut berperang melawan orang-orang Romawi. Tapi di tengah perjalanan jatuh cinta, ternyata dropnya atau jatuhnya dia karena cinta pada makhluk yang membuat dia akhirnya meninggalkan Qurannya, meninggalkan agamanya karena perempuan tersebut. Ya, jadi perbaharuilah taubat teman-teman semua. Nasihat buat dari Uma, uh, menangislah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Adukan kelemahanmu kepada Allah SWT. Adukan kelalaianmu kepada Allah SWT. Ingat-ingat dosamu selama ini. Kita nggak diminta kok untuk melakukan pengakuan dosa di depan semua orang. Enggak. Itu bukan agama kita. Yang kita diminta adalah kita melakukan pengakuan dosa di hadapan Allah SWT. Kau ingat-ingat dosamu yang kemarin-kemarin yang kau lakukan itu. Yang Allah lihat itu. Yang kau lakukan dalam kesendirianmu itu. Maka minta ampun kepada Allah SWT. Nasihat buat diri umat sendiri. Yang kau sulit untuk berhenti dari maksiat tersebut. Maka minta sama Allah, kasih kekuatan ya Allah. Kasih petunjuk ya Allah. Kasih pertolongan ya Allah. Supaya bisa menghentikan perbuatan maksiat itu. Begitu ya, itu yang keempat. Persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah dengan sepenuh hati, kekuatan untuk izinkan ya Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa keluar dari perbuatan maksiat ini atau berhenti dari perbuatan maksiat ini. Kelima, persiapan di bulan suci Ramadan yang harus teman-teman lakukan, perencanaan, target. Ini sangat penting. Teman-teman buat target, selalu ingatin tiap pekan, teman-teman harus buat target. Target sholat tarawihnya. Sholat tarawih jangan bolong, targetnya sholat tarawih nggak bolong kecuali haid. Gitu. Apa? Target tilawah Quran. Tilawah Quran. Oke, target tilawah Quran misalnya, teman-teman mau berapa kali khatam? Tadi mau tanya, teman-teman berapa kali khatam? Tiap orang beda-beda. Jangan satu bulan satu kali khatam. Itu nggak nggak seperti apa sama seperti bulan-bulan lainnya gitu ya. Jadi teman-teman coba teman-teman kalau mengatakan bahwa aku ingin satu bulan tuh mau berapa kali khatam. Umar cerita dulu orang-orang soleh di zaman dulu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali dalam sholat tarawih. Artinya beliau baca 10 juz dalam setiap sholat tarawihnya. Ya. Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali di luar sholat di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Artinya beliau khatam 2 kali dalam sehari di luar sholat. Masya Allah. Banyaklah kisah-kisah lainnya ya. Ada teman-teman yang mengatakan, aku ingin 10 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Berarti khatam setiap 3 hari. Atau 10 juz dalam sehari bacanya. Ya kan? Itu kan target. Teman-teman harus buat target dan teman-teman breakdown. Atau teman-teman mengatakan, aku mau 1 bulan 5 kali khatam. Berarti setiap 6 hari sekali teman-teman harus khatam. Atau 5 juz dalam 1 hari bacanya. 1 hari katakanlah kalau kita baca cepat 30 menit sampai 40 menit misalnya. Gak ada waktu kan buat nonton drama Korea, buat jalan-jalan ngabuburit terlalu banyak. Biasanya kan kalau bulan Ramadan teman-teman sibuk apa? Ngabuburit hampir tiap hari. Hari ini buka puasa sama si A, si B, si C di restoran ini, restoran ini, restoran ini. Padahal itu waktu menjelang buka puasa tuh waktu yang mustajab untuk berdoa loh. Nggak apa-apa sesekali, tapi jangan tiap saat. Karena teman-teman harus baca misalnya kalau mau khatam banyak, 1 hari 5 juz. Kalau katakan 1 juz 1 jam, 5 jam teman-teman baca Quran. Misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Terserah teman-teman semua mau berapa kali khatam. Jadi harus ada target supaya nggak bablas. Nggak kebanyakan bukber di mana-mana gitu. Karena bukber itu boleh, tapi kebanyakan ketawanya, kebanyakan ngobrol-ngobrolnya, sayang waktunya. Waktunya cuma 1 bulan teman-teman semua. Ntar dipakai di halal nanti boleh lah gitu. Jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi buat target-target ibadahnya teman-teman semua. Target apa lagi? Target sodakohnya. Target sodakohnya. Uma pernah bilang sama teman-teman semua, di Mesir ini orang tuh nabung setahun supaya di bulan suci Ramadan itu mereka bisa ngasih makanan gratis. Jadi di Mesir ini di jalan-jalan semua makanan gratis. Orang berlomba-lomba. Orang-orang kaya itu di rumahnya, ayo makan buka puasa silakan ke rumah. Di jalan-jalan makanan gratis di mana-mana. Kenapa? Karena mereka buat target setahun nabung buat ngasih makanan orang di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua buat target. Target apa? Qobliyah ba'diyah nggak mau tinggal di bulan suci Ramadan. Duha nggak mau tinggal di bulan suci Ramadan misalnya.
Apa tahajud? Tahajud jangan tinggal kan teman-teman bangun sahur. Pasti tahajud nggak tinggal gitu. Karena teman-teman bangun sahur gitu kan. Jadi rencanakan buat target di bulan suci Ramadan supaya teman-teman nggak santai-santai di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian eh ya yang keberapa tadi? Dan keberapa ini? Seterusnya ya mau lupa nomor berapa? Memperbanyak amal-amal solih dari sekarang kan mau bilang kemarin. Latihan kita. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung semuanya sempurna di bulan suci Ramadan. Latihan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ingat bayar hutang puasanya di bulan Sya'ban ini. Yang belum bayar hutang puasa. Latihan dari sekarang yang perbanyak amal-amal soleh. Nanti sampai bulan suci Ramadan. Perbanyak amal-amal soleh. Yang wajib puasa bulan suci Ramadan. Sholat 5 waktu. Semua orang melakukan. Kita mau melakukan hal yang sunnah-sunnah. Tarawih, witir, tahajud, duha, hajat, taubat. Apalagi qobliyah, ba'diyah. Lakukan yang sunnah-sunnah. Kemudian berikutnya, persiapan menuju bulan suci Ramadan. Ingat tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wala kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Begitu kan ayatnya kan? Ya, ingat tentang tujuan puasanya teman-teman semua. Apa tujuan puasa? Untuk meraih derajat takwa, ya kan? Diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat ke-100. Kita lihat dulu sebentar ya. Apa jadi tujuan untuk orang-orang berpuasa ini? Tujuan untuk orang-orang berpuasa ayat 183 adalah supaya engkau mendapatkan derajat takwa. Apa itu maksudnya takwa? Kan teman-teman sering dengar apa itu takwa, teman-teman semua. Teman-teman sering dengar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu ayatnya. Umaralah tadi ayatnya ya. Apa yang dimaksud dengan takwa? Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaannya takwa itu apa sih? Teman-teman sering banget disampaikan harus jadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Tujuan puasa itu untuk jadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah beramal ketaatan kepada Allah SWT, mengharap rahmat Allah SWT, dan meninggalkan maksiat karena takut akan siksa Allah SWT. Jadi takwa itu adalah orang-orang yang dikatakan untuk orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan yang wajib dan yang sunnah. Apa kata Allah SWT? Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku pada amalan wajib yang aku cintai, dan hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalau mau Allah cintai, kerjakan amal-amal sunnah. Ya, jadi takwa artinya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa-apa yang Allah cintai dan berusaha meninggalkan hal-hal yang Allah benci. Contohnya apa sih? Contohnya apa takwa itu? Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 134 tuh ciri-ciri orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dhara'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu apa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang bertakwa tuh. Ketiga perbuatan ini ya. Berinfak dalam keadaan lapang ataupun waktu sempit. Jadi nggak ada tuh alasan aku miskin, aku nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Sedekah tuh nggak dilihat dengan jumlahnya kok. Bahkan dengan sebiji kurma, satu gelas air putih untuk engkau berikan kepada orang berbuka puasa itu sedekah. Jadi ciri orang bertakwa apa? Berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit, ada uang maupun gak ada uang, kau tetap sedekah dengan cara yang kau bisa. Allah nggak lihat jumlahnya, Allah lihat keikhlasan dirimu dalam bersedekah. Kemudian ciri orang bertakwa apa? Menahan amarah. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah reaktif, jangan mudah berkata-kata kasar, jangan mudah melampiaskan amarahmu. Ini ciri orang bertakwa itu adalah menahan marah. Ketika kita mampu melampiaskannya, tapi kita tahan. Dan juga ciri orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Nggak mudah ini. Siapa orang yang nyakitin teman-teman semua? Ada ayah atau ibu yang nyakitin hati kita. Kemarin, beberapa bulan lalu, ada seorang ibu bercerita pada Uma begini, sambil menangis. Ujian saya besar, kata beliau. Bahwa ibu saya sekarang demensia. Demensia itu udah nggak ingat lagi ya. Nggak ingat apa-apa gitu. Sering kabur gitu.
Demensia, ibu saya sudah tua renta dan saya menjaga ya. Saya menjaga ibu saya yang tua itu. Tapi masalahnya berat bagi saya karena saya tidak bisa memaafkan kesalahan ibu saya. Karena dari kecil beliau mendidik saya dengan sangat keras. Dan saya benci pada ibu saya. Tapi saya berjuang untuk merawatnya sekarang karena anak lain gak mau merawat, katanya begitu. Bayangin teman-teman semua. Susah loh. Kalau kita ngerawat atau berbuat baik pada orang yang baik pada kita, itu biasa. Ya enggak? Orang berbuat baik pada kita berbuat baik pada dia, ya biasa. Orang tua baik banget sama kita sayang sama orang tua kita, berbakti karena kita sayang sama mereka, karena mereka baik pada kita, itu biasa. Tapi orang tua yang zalim, orang tua yang jahat, lalu di akhir hidup, lalu di akhir-akhir kita berbakti padanya, itu nggak mudah loh. Sampai si ibu ini mengatakan sambil nangis, nggak mudah rasanya berbakti pada orang yang pernah nyakitin saya banget dulu waktu saya kecil gitu ya, punya masa kecil yang nggak enak gitu. Artinya apa? Orang ini pahalanya lebih dahsyat, lebih bahwa dia mampu memaafkan kesalahan orang yang berdirinya. Itu adalah mampu memaafkan siapapun itu. Ayah, ibu, kakek, adik, teman, saudara, siapapun yang nyakitin, maka ciri orang bertakwa adalah mampu untuk memaafkan kesalahan orang itu. Capek kalau kita ini marah dan capek, ininya capek, hatinya capek. Jadi kita maafin orang juga untuk diri kita sendiri supaya kita bisa berdamai dengan keadaan, supaya kita bisa lebih tenang dalam kehidupan ini. Oke. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa itu adalah berlaku adil. Apa maksudnya? Teman-teman lihat surah Al-Maidah ayat 8. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, kebencianmu terhadap seseorang, kebencianmu terhadap siapapun itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Artinya apa? Artinya adil ketika engkau lagi marah, ketika engkau membenci seseorang, ketika engkau tak suka pada seseorang, jangan berbuat zalim kepadanya. Maksudnya itu. Jangan karena kebencianmu membuat engkau zalim kepadanya. Jadi nggak ada tuh orang-orang beriman yang jahat lisannya. Nggak ada. Di sosmed itu coba lihat. Banyak sekali orang-orang yang ngata-ngatain orang lain. Asal nyebut gitu, asbun, asal bunyi. Nggak tahu dampak dari perkataan dia bisa nyakitin orang gitu ya. Jadi jangan dolim sama orang dengan lisan kamu itu. Sebagaimana kamu nggak mau disakitin, jangan sakitin orang gitu ya. Kemarin Uma nggak sengaja lihat satu video, karena kan kalau kita lagi scroll sosial media tiba-tiba suka keluar kan, itu ada yang Uma lihat videonya Ricis ya. Ada yang ngata-ngatain Moana gitu, anak kecil gitu. Terus kata Ricis gini, kalau kamu ngatain saya nggak apa-apa, tapi kalau ngatain anak saya jangan gitu. Terus Moananya bilang, memangnya Moana jahat ya gitu. Ada video kayak gitu ya, anak kecil bilang begitu. Pas Uma lihat itu, ya sedih juga sih, maksudnya anak kecil tuh dikata-katain jangan kayak gitu gitu. Jangan kita bermudah-mudah dalam lisan yang menyakiti orang lain. nggak nggak begitu perilaku orang-orang yang bertakwa gitu ya teman-teman semua ya. Intinya kita jaga lisan kita untuk kalau nggak suka jangan jangan keluarin lisan kita ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia berkata-kata baik atau dia diam. Dan berikutnya uh, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Teman-teman cuma punya waktu 24 jam. Teman-teman bagi waktu. Ini waktu saya kerja, ini waktu saya belajar, ini waktu saya tidur. Tidurnya diwaktuin, jangan bablas. Ini waktu saya baca Quran, ini waktu saya tarawih, ini waktu saya gitu. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, manage waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kata Rasulullah? Kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya baginya. Termasuk manajemen waktu. Tadi mau bilang, bukber itu hati-hati teman-teman semua. Bukber itu misalnya buka jam 6 ya, udah datang ke mall dari jam 4 tuh. Ntar bablas tuh nggak sholat tarawih di masjid misalnya. Karena kan nanti pulangnya malam lagi. Udah habis waktunya berjam-jam. Dan itu dilakukan sering. Nah itu bahaya. Jangan sering. Kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan sering. Karena nanti kita kehilangan waktu-waktu utama. Apalagi di 10 malam terakhir. Semua orang sibuk etikaf di dalam masjid. Nah engkau sibuk dengan terlalu banyak kesana kemari. Ya. Kemudian yang terakhir, persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan, berdoa agar amalan-amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nih orang-orang yang udah ibadah puluhan tahun ternyata nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nggak benar dalam tata cara pelaksanaannya, nggak benar dengan niatnya. Jadi nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Makanya orang-orang soleh itu takut amalannya nggak diterima, takut. Teman-teman tahu sebuah hadis yang menerangkan
Di hari kiamat nanti ada jenis orang yang dia berkata, "Ya Allah, selama di dunia saya ini mati syahid ya Allah membela agamamu." Kata Allah, "Engkau bohong. Engkau bohong. Engkau itu mati syahid supaya engkau dipuji-puji. Bukan karena aku, tapi karena manusia." Maka orang yang katanya mati syahid justru diseret ke nerakanya Allah. "Ya Allah," kata orang kedua, "saya ini banyak sedekah." Kata Allah, "Bohong. Kau sedekah itu bukan lillah. Sedekah supaya engkau dipuji-puji manusia, supaya orang salam tanganmu, supaya engkau mendapatkan penghormatan, bukan karena aku." Maka Allah masukkan dia ke neraka Allah. Orang ketiga, "Ya Allah, aku belajar Quran, ngafalin Quran, belajar agama." Kata Allah, "Bohong. Kau belajar Quran, ngafalin Quran ini bukan karena aku, supaya engkau mendapatkan kedudukan di mata manusia, supaya engkau mendapatkan keuntungan dunia." Jadi Allah seret orang yang ngaku-ngaku ngafal Quran, orang yang ngaku-ngaku belajar agama ini menuju ke nerakanya Allah SWT. Jadi doa kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan, sujud kita, rukuk kita, Quran kita, ya Allah, dakwah kita, ya Allah, diterima oleh Allah SWT. Dan doa kepada Allah SWT. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu aku sendirian maupun di hadapan orang lain. Dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Dan aku minta kepadamu kesederhanaan hidup baik di waktu miskin maupun di waktu kaya." Jadi minta sama Allah, "Ya Allah, hadirkanlah rasa takut di hatiku ya Allah ketika aku dalam kesendirian maupun aku dalam keramaian."